dijelaskan sama Ustadz Maulana bagaimana caranya kalau seandainya lagi sholat itu qomat kabid aja, lidah dan bibir aja yang digerakkan, jangan terlalu kencang mengganggu jamaah lain. Nah tapi kalau seandainya jadi imam, nah ini Ustadz Syam mau nih jadi. Iya. Kadang kita jadi imam. dia. Allahu Akbar gitu ya kan. Pas kita lagi baca Al-Fatihah atau kita baca surah, tanpa sadar tuh gini. Duh, ada goyang-goyang gini. Pernah nggak ngelihat? Ada. Saya ngerasain, saya juga pernah gitu jadi imam. Saya pernah. Waktu naik kapal laut tahun 2000. Oh ya Allah, kok itu mah Bukan di kapalnya kapal yang goyang laut. Ustaz. Ini kita goyang gini. Nah ini gimana nih hukumnya Ustaz Syam? Tanpa sadar kita goyang-goyang. Gitu tuh. Karena menikmati mungkin surahnya, bacanya itu gimana? Batal nggak kira-kira sholat kita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik ruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Salat itu mesti khusyuk. Nah, sekarang ada orang beralasan saking khusyuknya bergerak-gerak. Justru ulama berpendapat kalau bergerak-gerak berarti tidak khusyuk. Kalau dia menambah-nambah gerakan berarti dia tidak konsentrasi dalam sholatnya. Berarti sholat itu tidak boleh menambah gerakan besar. Apalagi kalau tubuh yang bergerak. Jangan sampai ketika bergerak akhirnya badan ini tidak menghadap kiblat. Kalau dia bergerak, Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ada yang sampai seperti itu. Maka subhanallah, jangan sampai gerakannya ini berturut-turut 3 kali. Kalau dalam mazhab Syafi'i, maka ini membatalkan sholat. Lebih ketat lagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi 1 kali aja gerakan asing dalam sholat, maka itu termasuk membatalkan sholatnya. Maka dihindari ketika bergerak-gerak. Nah sekarang pertanyaan kedua, nggak sadar Ustadz? Nggak sadar. Maka kalau tidak sadar atau tidak sengaja, ini tidak membatalkan sholat. Kalau tidak sadar dan tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan sholat. Misal ada orang memang penyakit. Memang orang sakit dia, memang bergerak terus tubuhnya, tidak bisa berhenti bergerak. Saya begini terus tubuhnya nih, bergerak terus, mohon maaf. Dia bergerak terus tangannya, maka ini ma'fu, dimaafkan. Jangankan bergerak-gerak, dia pun bergerakan besar. Kalau itu adalah penyakit, maka itu tetap sah sholatnya. Tapi bagi orang yang sehat, bisa diam dia. Sebenarnya bisa diam. Cuma dia kadang-kadang bergerak, maka ini yang membatalkan sholat. Kecuali dalam keadaan tidak sadar, namun mestinya orang sholat itu harus dengan kesadaran penuh. Apa sih yang harus kita bayangkan ketika sholat? Bayangkan bacaan bukan terlena dengan suara bacaan kita. Ya, Alhamdulillahirabbil Memang kalau kita terlena dengan suara bacaan kita, maka itu bergerak. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Tapi kalau kita bayangkan artinya, insya Allah tidak bergerak. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Gerakan, bedakan gerakan besar dengan gerakan kecil. Ada gerakan besar, ada gerakan kecil. Mana gerakan besar? Tangan, badan, melangkah, ya lebih daripada 3 kali. Kalau yang kecil, tangan, jari insya Allah terhitung kecil. Mata terhitung kecil. Kepala kalau dia tidak terlalu banyak bergerak insya Allah termasuk daripada gerakan kecil. Misal dia baca ayat فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ada orang yang sampai terseduh-seduh seperti itu karena membayangkan artinya, insya Allah itu bukanlah gerakan besar dan tidak membatalkan sholat. Tapi kalau disengaja maka ini bisa membatalkan sholat. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Jadi Mas sebenarnya Fadli. kalau gerakan-gerakan yang kecil gitu tanpa sadar gitu itu juga pasti dimaafkan. Betul, maafun. Masya Apalagi Allah. kalau Asal tidak jangan sengaja. badan kita tidak menghadap ke kiblat. Nah, itu Betul. udah pasti batal otomatis gitu iya. ya. Terima kasih banyak Ustaz Siap. Syam. Nah sekarang